pasal 4, judulnya tentang idgham. Jadi pada pasal 4 ini kita akan membicarakan bahwa ada 3 macam idgham yang berbeda karena perbedaan makhrajul huruf dan sifatnya. Idgham itu maksudnya idgham masuk ya. Kalau yang berdengung-dengung itu guna ya. Idgham. Ada 3 idgham yang dia bukan idgham bil gunnah, bukan juga bila gunnah, tapi dia memiliki nama sendiri. Sebab apa? Sebab dia bertemu dengan huruf yang sama tetapi berbeda sifat. Yang satu berharokat, yang satu tidak. Yang pertama nama idghamnya idgham mutamatsilin. Idgham mutamatsilin ya. Mutamatsilin. Nah, idgham mutamatsilin atau idgham mutamatsilin. Mutamatsilin gitu ya. Panjang betul. Idgham mutamatsilin nomor 1. Ini ada 3. Yang pertama idgham mutamatsilin. Disebut idgham mutamatsilin apabila bertemu huruf sama, huruf yang sama. Jadi yang dimaksud dengan yang sama di sini maksudnya huruf dal bertemu sama dal, huruf ta bertemu dengan ta, hurufnya sama. Nanti kita bahas hukumnya malam. Bagaimana kalau ketemu sama-sama huruf? Jadi apabila bertemu huruf yang sama tapi berbeda sifat, tapi berbeda sifatnya. Jadi hurufnya sama, sifatnya beda. Itu namanya idgham mutamatsilin. Yang dimaksud dengan sifatnya berbeda, dia sama saja, yang satu berharokat, yang satu sukun. Sukun itu artinya apa? Mati. Jadi hurufnya sama tapi beda sifatnya. Yang dimaksud sifatnya beda itu satu berharokat hidup, satu berharokat sukun. Itu disebut dengan idgham mutamatsilin. Contoh ya, misalnya lafaz iz zahaba ya, iz zahaba. Nah ini kan, ini bertemu dah dia, sama hurufnya, sama-sama za ya, za, sama-sama za, tapi perbedaannya pada sifatnya. Apa sifatnya? Yang ini dia sukun, yang ini berbaris, berharokatnya. Nah, ini disebut bertemu 2 huruf tapi sifatnya beda. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Bagaimana cara membacanya? Cukup bunyikan satu aja, izzahaba. Terserahlah, pokoknya bunyinya satu. Jadi kalau dibunyikan seolah-olah begini, izzahaba, pakai tasdid, seolah-olah izzahaba. Jadi hati-hati kalau membaca Quran, tidak memandang lafaznya, hanya mendengar. Hati-hati. Misalnya saya baca izzahaba, antum tak nengok lafaznya, itu
saya tanya apa hukum tajwidnya, bisa kamu bilang tasdid, padahal bukan tasdid. Bisa jadi di situ ini. Nah, maka disitulah pentingnya membaca Quran itu tengok lafaznya, jangan sekedar dihafal. Kalaupun kita menghafalnya itu berdasarkan melihat lafaz. Kan sekarang banyak nih anak-anak ngapal Quran pakai modal handsfree, setiap kali diulanginya hafal memang, tapi suruh dia menulis lafaz itu dia bingung, atau tentukan hukumnya tidak pasti dia bingung. Maka disitulah kita penting belajar Al-Quran. Kalau memang kita ingin menghafal, usahakan ada lafaznya dan bersanad gitu. Jadi ini disebut idgham mutamasilan. Dia masuk, tapi mutamasilan itu maksudnya masuk tapi sejenis, hilang satu huruf, seolah-olah hilang satu huruf. Maka terdengar izzahaba. Ini terdengarnya ya, tapi bentuk tulisannya begini, izzahaba. Tapi kedengarannya ketika dibaca seolah-olah bertasdid, nyangkut izzahaba. Itu hurufnya sama, jadi pedomannya hurufnya sama, sifatnya berbeda. Nanti ada lagi hukum berikutnya, hurufnya sama, hurufnya beda, harokatnya sama, ada lagi, tapi nanti kita bahas. Ini dulu. Jadi pasal yang keempat ini membicarakan tentang 3 macam idgham di luar idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, sudah mulai menit kepala lagi, soalnya kirain udah habis idgham, lupanya ada lagi idgham. Nah, ada lagi 2 lagi idgham nih. Nah, itu dia mulai. Jadi izzahaba atau lafaz yang lain, contoh di sini bagaimana di buku tajwid ini, izhab bi kitabi misalnya ya, izhab bi kitabi, hapus nih ya, izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Ini ketemu tidak 2 huruf sama jenisnya kan? Sama hurufnya tapi sifatnya berbeda. Sebab pak yang pertama dia sukun, pak yang kedua berharokat. Harokatnya apa? Kasrah. Nah, jadi sama saat ini pak. Jadi cara membacanya gimana? Izhab bi kitabi, seolah-olah kita mendengar bacaan izhab ya, izhab gitu ya, izhab bi kitabi, langsung bi kitabi gitu. Seolah-olah ditasdid ini kan, izhab bi kitabi, seolah-olah gitu bacanya, padahal tidak, bi kitabi. Seolah-olah begini kan, paknya bertasdid kan, izhab bi kitabi, padahal tidak, aslinya begini, izhab bi kitabi. Jadi hilang satu huruf. Yang hilang yang mana? Yang sukun otomatis dia terhilang. Tak tahu lah, pokoknya hilang satu huruf, entah yang sukun entah yang harokat. Ini disebut dengan idgham mutamasilah. Jadi kalau ketemu di Al-Quran huruf-huruf baik, pokoknya huruf yang sama ya, pedomannya bertemu huruf yang sama, ta sama ta, ba sama ba, za sama ja sama ja, do sama go. Kalau dia berbeda sifatnya, maka dia disebut idgham mutamasilan. Prinsipnya 2 aja. Pertama huruf yang sama, yang kedua berbeda sifatnya. Itu pedomannya. Nanti kalau misalnya ketemu 2 huruf yang sama tapi ada dua-duanya berharokat, apakah dia idgham mutamasilan? Tidak, sebab dua-duanya berharokat, sama sifatnya, beda lagi hukumnya nanti. Nah ini paham nggak kira-kira?
Satu lagi supaya paham. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Contoh lagi. Jadi idgham mutamasilain ini hati-hati, nanti bisa jadi dia ini udah mulai agak pening-pening gitu. Misalnya di sini tulis wahum tadun ya, wahum tadun. Oke. Ini apa? Mimnya sukun ya. Oke. Bertemu dengan mimnya berharokat doma. Wahum muhtadun. Selain idgham mutamasilain, apa hukum tajwidnya? Idgham mimi. Nah, makanya kalau kita ketemu idgham mimi, kalau tanya idgham mimi, nama lainnya apa? Idgham mutamasilain. Kok bisa? Sebab sama-sama bertemu huruf yang sama dengan sifat yang berbeda. Itu dia. Nah, jadi idgham mimi yang selama ini kita pelajari rupanya masuk kategori ini. Kalau mim ketemu mim, tapi kalau ba ketemu ba tadi nggak ada. Karena idgham mimi itu hanya berlaku untuk mim mati ketemu mim. Sementara idgham mutamasilain tidak hanya mim mati ketemu mim, huruf apa saja yang sama jenisnya tapi berbeda sifatnya dia masuk kategori idgham mutamasilain. Kalau gitu mana lebih luas idgham mutamasilain ketimbang idgham mimi? Mutamasilain, karena mutamasilain huruf apapun hurufnya sama, sifatnya berbeda. Kalau idgham mimi, huruf mim ketemu mim mati ketemu mim. Contoh wahum muhtadun. Kira-kira kalau kita bikin tulis begini bunyinya, wahum gitu ya, tadun. Nah, wahum muhtadun nih kurang kayak ya. Nah, muhtadun. Wahum. Kalau kita disuruh menuliskan, coba tuliskan lapas wahum muhtadun. Bisa jadi kita menulisnya gini. Ini dalam Al-Quran betul lah? Betul lah gini? Salah. Mana ada huruf ini nih? Tapi karena kita hanya mendengar orang melafazkan, misalnya saya bilang begini, tolong Deng tuliskan kalimat wahum muhtadun. Bisa saja kita nulisnya wahum muhtadun. Padahal yang betul tulisannya begini. Mimnya terputus. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua doma. Wahum muhtadun. Tidak ada di Al-Quran macam ini, takkan ketemu. Wahum muhtadun. Meskipun dia seolah-olah bertasdid, seolah-olah gunnah, padahal tidak. Wahum muhtadun. Sama tadi izzahabat. Padahal zal mati dengan zal berharokat. Sama tadi izhab bi kitabi. Kalau kita kurang jeli menulis Al-Quran, pasti kita rangkai izhab bi kitabi, satu kalimat. Padahal dia dua huruf, dua kalimat. Izhab bi kitabi. Nah, itulah gunanya kita belajar idgham mutamasilain, supaya kita paham ini huruf kalau bertemu sama hurufnya beda sifatnya, tidak mungkin dia bersatu, pasti berbeda gitu ya. Jadi idgham ini nama lainnya adalah idgham mutamasilain, tapi cakupan luasnya lebih luas idgham mutamasilain, karena idgham mutamasilain semua huruf. Sementara idgham mimi hanya mim mati ketemu mim. Nah, inilah pembahasan pasal 4 yang pertama. Dia ada 3 bahasan. Ada idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Nah, ini kepala ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mimi, idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Kalau hidung ini kepalaan. Kalau tak masuk minimal duduk gitu, tidak paham dia.
Allah Maha tahu. Minimal nanti tanya Allah pernah belajar tadi, pernah paham nggak? Itu masalah tuh, paham gitu ya. Tapi selamat lah. Paling tidak belajar. Dalam catatan malaikat itu nampak, oh dia belajar. Kalau tak paham ya Allah urusan engkau lah. Saya tak belajar memang otak di rumah macam-macam. Paling tidak untuk kita hadir kan lumayan kan, bermanfaat. Kan salah satu ciri orang mukmin yang kita bahas hadis nomor 40 itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kita kan ujian bermanfaat. Walaupun tidur tak paham tidur, nanti datang wadah keluar dimakan, asik aja. Enak aja mengaji. Kawan saya banyak gitu, ngaji wan guru, paham aja. Sampai tamat itu juga pak, segitu pun tak paham. Begitu keluar wadah duluan habis kan. Iya, tanya mah enak betul itu, paling tidak tanya Allah Maha tahu. Pahala dapat itu dia, pahala dapat, kenyang dapat. Ilmu itu kan, ilmu itu berarti urusan Allah. Ada orang bertahun-tahun ke ilmu kada dapat, ada yang cuma sebentar Allah kasih. Jadi ilmu ini tak boleh kita ngeluh. Berarti kita belajar terus, urusan paham tak paham Allah. Hah? Iya, tergantung ini. Kadang-kadang ilmu ini tak masuk, hati kita kotor, perilaku kita kotor. Allah belum siap nitipkan ilmu itu dengan kita, makanya belum masuk. Baru tahun-tahun belajar. Makanya tak heran anak pesantren jadi hantu belau rupanya. Yang dikira pesantren ilmu, sementara yang preman-preman sekolah SMA jadi kiai ada juga. Karena ilmu itu bukan urusan kita, urusan Allah. Tugas kita hanya menuntut ilmu, yang memahamkan itu Allah, bukan kita. Ada orang cuma dengar sekali langsung paham. Umar bin Khattab dengar Quran langsung masuk hidayah. Kita bertahun-tahun ngaji kada juga hidayah. Setahun tiap sholat 5 waktu diputar Quran ini tak juga datang ke masjid. Nah, parah lagi pada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab sekali aja dengar langsung masuk hidayah. Jadi jangan, yang penting kita belajar, paham tak paham. Ya Allah aku ini tak paham, tapi engkau yang memahamkan, aku belajar aja. Ya. Nah jadi ini pasal 4. Jadi itu mutamatsilain. Oke, usah banyak-banyak kita belajar, jangan kita habiskan 3 bab di ini kepala 1 di dalam ini kan. Jadi ada berapa idgham sudah kita? 4. Idgham diguna, idgham bila guna, idgham mimi, idgham mutamatsilain. Jadi idgham mutamatsilain itu yang dimaksud dengan idgham mutamatsilain apabila 2 huruf yang sama bertemu dan berbeda sifatnya. Jadi 2 huruf yang bertemu berbeda sifatnya itu namanya. Kalau tanwin juga kan? Kalau tanwin, misalnya satu tanwin, artinya bahasa biasa. Enggak. Dia sukun aja. Tidak, dia yang bisa itu berbeda harokatnya. Berbeda harokatnya dan dia lebih banyak fokus kepada satu sukun, satu berharokat. Kalau tanwin itu berharokat apa sukun? Harokat kan? Nah. Jadi bisa saja tanwin tapi dengan syarat huruf satunya sukun. Nah, itu pedomannya. Pokoknya berbeda sifatnya. Ada pertanyaan? Kalau ada, kita coba cari di surah Yasin di mana kan? Ini sebenarnya hukum aslinya apa? Idgham mimi. Sebab mim mati ini kan mim mati ketemu